Nah, untuk selanjutnya kita mulai kegiatan praktikum kali ini. Kita akan mengamati mengenai komponen abiotik alami terlebih dahulu yang ada di sekitaran saya ini. Pertama tentunya ada tanah. Tanahnya pasti terlihat subur ya. Buktinya seluruh tanaman yang ada di sini tumbuh dengan lebat. Kemudian selain daripada tanah, udara di sini suhunya juga karena di sini setelah hujan sekitar 23 derajat Celcius. Kemudian cahayanya, biasanya kalau ekosistem alam itu tentu cahayanya terang, terkena langsung sinar matahari. Tetapi karena kali ini saya mengamati setelah turun hujan, jadi cahayanya agak redup. Dan angin pun di sini biasanya semilir, tapi kali ini hanya sepoi-sepoi sedikit terasa. Untuk air sendiri di sini bisa terlihat ya cukup. Nah biasanya sungai ini warnanya tidak terlalu hitam seperti ini karena ini telah turun hujan, jadi airnya kotor seperti terkena limbah-limbah seperti itu. Nah itu mengenai komponen abiotik alami. Selanjutnya kita akan melihat mengenai komponen biotik alami yang ada di sini. Yang pertama, nih mohon maaf, ya tumbuhan rumput. Rumput di sini adalah salah satu komponen biotik ekosistem darat alami. Nah, hewan yang sering hinggap di sini yaitu berupa burung. Kemudian pengurainya juga pasti di dalam tanah ini terdapat cacing. Selain daripada rumput, di sini juga terdapat pohon petai. Ya, terdapat pohon petai. Nah, jenis hewan yang biasanya di sini berupa burung, kemudian juga biasanya serangga, dan untuk pengurainya sendiri pasti di sini ya kan, yang di dalam tanah ini juga berupa cacing. Untuk hewan yang terdapat di setiap tumbuhan ini, kita bisa menggunakan kaca pembesar untuk melihatnya. Nah, di pohon ini juga selain terdapat burung, kita juga bisa melihat serangga-serangga yang ada di sini menggunakan kaca pembesar seperti semut. Kemudian juga serangga-serangga kecil. Itu biasanya ada. Selain daripada petai, di sini juga terdapat pohon kersen. Di dalam pohon kersen ini juga hewan yang biasanya hinggap di sini berupa burung, tapi burung pemakan buah, kelelawar pada malam hari, dan juga untuk pengurainya sendiri mungkin kalau pohon masih sama ya, yaitu cacing. Selain daripada itu, hewan yang biasanya hinggap hanya sesaat juga seperti ini, kita bisa lihat ini adalah lalat ya, terdapat lalat. Nah, selain daripada itu, saya juga di sekitaran sini tadi melihat mengkudu. Untuk hewan yang biasa hinggapnya juga masih tetap sama ya, burung, ada juga serangga. Pengurainya juga merupakan cacing. Selain daripada itu, di sebelah sini terdapat juga pohon bambu. Nah, pohon bambu itu untuk hewan yang hinggapnya pasti banyak, berupa burung, kemudian serangga juga. Kurang lebih masih sama ya untuk jenis konsumennya. Sementara untuk pohon bambu sendiri untuk pengurainya berupa rayap. Itu penjelasan mengenai komponen abiotik alami dan juga komponen biotik alami. Nanti saya akan lampirkan di dalam laporan praktikum untuk lebih jelasnya lagi. Baik, untuk selanjutnya kali ini saya sudah berada di salah satu ekosistem buatan, itu berada di kebun di area sekitar tempat tinggal saya. Nah, di sini terdapat beberapa macam pohon-pohonan. Kemudian juga ada kolam ikan, juga terdapat tempat ternak ayam. Nah, ini semuanya merupakan ekosistem darat buatan. Nah, komponen abiotik darat buatan di sini
Yang pertama yaitu tanah. Tanahnya bisa kita lihat ya. Tanahnya di sini basah dan pasti sudah tentu subur karena semua tanaman yang di sini tumbuh dan berkembang secara baik hingga berbuah dan juga berbunga. Kemudian mengenai udara, tadi saya sudah cek menggunakan aplikasi barometer. Udara di sini sekitar 24 derajat Celcius. Mengenai angin bisa terlihat karena di sini telah turun hujan. Anginnya memang tidak terasa begitu kencang. Dan hampir dirasakan memang tidak ada angin. Kemudian mengenai cahaya bisa terlihat juga cahayanya sekarang sudah redup. Selain setelah hujan karena memang di sini sudah hampir menunjukkan pukul 5 sore. Nah, untuk air bisa dilihat sendiri, air di sini sangatlah cukup sehingga semua tanaman, kolam ikan di sini juga berkembang dengan baik. Nah, setelah komponen abiotik yang tadi sudah saya sebutkan, kemudian kita akan mengamati yang sebelumnya saya juga sudah melakukan pengamatan terlebih dahulu. Komponen biotik darat buatan yang ada di sini bisa terlihat yaitu seperti kolam ikan. Di dalam kolam ikan sendiri ini terdapat beberapa ekosistem seperti hewan sebagai konsumen berupa ikan-ikan kecil, ikan lele, dan ikan yang lainnya. Kemudian selain itu pengurai yang ada pada kolam ini yaitu berupa lumut, ada juga ganggang. Nah, selain daripada itu, komponen biotik darat buatan di sini juga yaitu pohon-pohon atau tanaman ini sendiri. Di sini terdapat berbagai macam tanaman tumbuhan seperti pohon jambu biji, ada jambu air, kemudian juga ada pohon mangga, ada juga pohon sukun, buah sukun, dan juga ada pohon cerme. Semua jenis hewan yang hinggap di pohon-pohon ini mungkin seperti burung pemakan buah, kelelawar di waktu siang hari, kelelawar pada malam hari biasanya yang memakan buah, dan juga serangga-serangga kecil yang mungkin hanya hinggap hanya sesaat. Kita akan melihat menggunakan kaca pembesar pada pohon jambu biji ini. Bisa terlihat di sini terdapat kumbang. Kumbang ini serangga yang mungkin sebagai konsumen dalam pohon jambu biji ini. Selain daripada kumbang, tadi juga saya sudah melihat ada serangga-serangga kecil lainnya, termasuk semut-semut yang besar yang tidak biasa ada di rumah kita. Nah, sebagai pengurainya pada pohon-pohon ini seperti kita ketahui yaitu sudah pasti cacing. Selain daripada cacing, tentunya ada juga bakteri sebagai pengurai di sini. Nah, itu mengenai komponen biotik darat buatan. Untuk selanjutnya seperti bunga, tadi juga sudah saya lihat bunga juga terdapat kupu-kupu yang hinggap sebagai konsumennya. Selain daripada itu tadi juga ada londok yang hinggap sesaat kemudian dia pergi lagi. Itu mengenai komponen abiotik dan komponen biotik darat buatan. Untuk selebihnya nanti saya akan jelaskan pada lampiran laporan praktikum.